Ada kejadian janggal di kehidupan aneh kamu. lagi sama kehidupan kamu. Ada hal-hal yang sangat di luar nalar yang terjadi di kehidupan kamu, di rumah kamu, di pekerjaan kamu, di kantor kamu, dimanapun kamu berada. Ada hal yang aneh yang kamu alami, dan itu di luar nalar gitu loh. Gak masuk di logika banget kalau dipikirin gitu ya. Ya ada sesuatu hal yang memang ini benar-benar membuat kamu tuh kayak tercengang gitu ya. Kayak aneh gitu, aneh banget gitu. Ya gimana gak aneh, tiba-tiba ada ular masuk ke dalam rumah kamu, ya kan. Tiba-tiba ada ular masuk ke dalam rumah kamu. Ada kelabang masuk ke dalam rumah kamu, ke toilet kamu, ke kamar kamu, ke ruangan rumah kamu. Ya, jadi ada hal-hal yang mungkin kamu tuh nggak terpikirkan itu. Mungkin sekali kamu mikir, mungkin ada ya lewat lah ya gitu binatang gitu kan. 2 kali kamu masih positif thinking ya kan. 3 kali, 4 kali, bahkan sering banget gitu ada binatang-binatang di rumah kalian datang gitu aja gitu loh. Dan aku ngelihatnya di sini energinya yang ketarik sama aku, yang kamu rasakan ada hal ya bingung. Satu ya, kamu bingung kenapa ini rumahku bersih ya kok bisa tiba-tiba ada binatang. Ya, kedua, kamu kaget gitu loh. Ini apaan sih gitu. Dan ketika juga ada takut, ada bingung, ada kaget, ada ketakutan. Kok bisa ada tiba-tiba ada binatang muncul di rumah kamu. Terus tiba-tiba ada yang kamu rasakan di atap rumah kamu itu kayak seolah-olah ada yang berjalan di rumah kamu. Itu yang aku tarik energi kamu. Dan ini kejadiannya enggak sekali, 2 kali, bahkan udah lebih dari 3-4 kalian gitu loh. Ya bahkan yang sering banget yang kamu alami di rumah kamu ya, yang terjadi di rumah kamu itu sering banget yang namanya jalan di atas atap kamu. Ya, entah itu di atas genting atau di atap rumah kamu, di atas itu loh, di atas. Padahal nggak ada apa-apa di situ gitu. Bahkan beberapa, salah satu dari kalian ada yang ngecek keluar ya kan. Terus ada juga kejadian janggal dalam kehidupan kamu. Kamu kayak mencium aroma yang nggak seperti biasanya. Ya, entah itu mencium kayak ada kayak kebakaran apa. Ternyata nggak ada yang bakar apa-apa gitu. Kayak ada kebakaran apa lah kayak gitu, bau bakar-bakaran gitu loh say. Tapi nggak ada di sekeliling kamu, di sekitar rumah kamu tuh nggak ada yang bakar gitu loh. Tapi kamu mencium aroma itu gitu ya. Jadi beberapa dari kalian memang ada yang kejadian seperti itu ya, nggak semuanya mungkin yang kamu alami, tapi ada salah satu yang aku sebut tadi yang kamu alami. Bahkan ada beberapa yang aku sebut tadi kamu alamin begitu. Dan aku ngelihat di sini ya, yang kamu alamin ini bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah kiriman ya. Karena seseorang yang ini ya, yang iri, yang dengki dengan kamu ya, melihat perubahan hidup kamu. Mungkin saat ini sudah lebih baik, saat ini sudah kayak tenang-tenang saja gitu mungkin ya. Padahal gak tahu lo juga lagi masih kacau gitu. Ya di sini ya gitulah. Dia kan mungkin pengen lah ngancurin kamu dengan berbagai macam hal ya kan, seperti itu. Intinya yang nyata banget, yang aku lihat, yang aku tarik dari energi kamu yang nonton video ini ya, ya seperti tadi, merasakan hal-hal aneh di dalam rumah kamu, mencium aroma-aroma yang tidak biasanya, yang sangat menyengat, ketika dicari tidak ada ya, mendengar ada suara kayak orang berjalan di atas kamu, bahkan ada yang kayak di dekat kamu tapi nggak ada siapa-siapa. Terus ada kayak sosok mungkin yang kayak deket sama kamu, atau gimana kamu merasakan meskipun kamu nggak bisa lihat ya. Beberapa kalian takut, tapi ada juga yang nggak takut ya kan.
Ya ngapain takut gitu kan ada. Tapi ada juga yang dari beberapa negara memang takut gitu, wajar. Ya takut bukan karena takut setannya, bukan. Ini apaan sih gitu loh. Takutnya gimana sih, kayak ada juga yang kaget gitu tadi. Jadi kayak binatang tiba, yang paling sering yang kamu alami tuh ya, kedatangan binatang yang gak seperti biasanya. Ya, di dalam rumah kamu tadinya nggak ada binatang, entah itu apa gitu, tiba-tiba ada binatang itu gitu ya, seperti itu. Wow, aku mau ngasih kamu saran sedikit. Kita ini kan sebagai pribadi, manusia, ciptaan Tuhan, kita punya keyakinan, punya iman. Berdoalah di tengah malam. Berdoa setiap saat boleh. Iya, itu bagus. Maksud aku minta sama kamu satu hal. Lakukan doa malam atau sholat malam. Kalau kamu yang bukan muslim, bukan Islam, ya mungkin kamu renungan malam, doa malam, ya. Jam 12 teng gitu ya kan. Gitu, seperti itu. Ya, nggak perlu nunggu tidur dulu. Kalau emang kamu belum bisa tidur, ya nggak usah tidur dulu gitu ya. Doa malam gitu ya. Ya, doa rosario juga boleh ya. Terserah kamu agamanya apa. Berdoalah. Tujukan sesuatu doamu itu. Ya, sedikit saja doanya. Tapi berdoa penuh dengan keyakinan. Usahakan saat kamu berdoa, pikiranmu, hatimu itu nyatu. Jangan sampai saat kamu berdoa, pikiran kamu mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu, ya kan? Mulutmu bicara berdoa, hatimu merasakan hal lain. Aduh, ngerasain sakit banget ditinggalin, ngerasain banget ditipu, dihianatin. Aduh, kacau. Kenapa banyak orang yang doanya belum terjawab? Bukan gak dijawab, tapi belum terjawab karena belum sempurnanya doa itu. Ya, makanya gak usah berdoa yang bertele-tele, gak usah panjang. Ya, gak usah panjang. Ya, gak usah panjang doa itu. Singkat dan padat, namun mempunyai makna, arti yang benar-benar sakral banget. Intinya kamu berdoalah secara sakral banget, yang sakral gitu doanya. Seperti apa sih doa yang sakral itu? Fokuskan pikiran, hatimu, jiwamu berada di sini saat kau berdoa. Kau tujukan kepada Tuhanmu, Tuhan kita. Siapa itu Tuhanmu? Sesuai keyakinanmu, kepercayaanmu. Ya, gak perlu lama-lama kamu berdoa. Insya Allah sihir, jin, setan, gangguan, hal-hal goib yang lainnya itu mental semuanya. Ya, begitu. Atau juga kamu memang kalau perlu, kamu bisa meminta bantuan perantara. Terserah di mana kamu perantaranya. Yakinnya di mana kamu, ke kiai, ke biksu, ke suhu, ke sini, kemana. Iya, apapun itu, diri kita sendiri itu sebenarnya bisa gitu. Cuman mungkin kamu belum yakin, atau kamu memang butuh bimbingan, ini juga boleh. Cuman aku mau kasaran ya buat kamu ya. Ya, mau kamu sudah minta tolong sama orang ataupun belum minta tolong sama orang, intinya aku berpesan sama kamu. Ya, kamu harus lindungin diri kamu dengan imanmu. Berdoalah sungguh-sungguh. Buat apa jungkir balik, jungkel kalau mulutnya doa, pikirannya mikirin mall, mikirin sana, cowok lah, cewek lah, mikirin anak, ya apa, percuma gitu loh. Ya, nggak khusuk. Sama kayak kita ke gereja. Wah, udah cantik, udah ganteng ke gereja, tapi apa? Di dalam gereja tidur, ngoceh, ngomong, gosip, nggak fokus. Ada juga yang nggak ngoceh, nggak gosip. Ada juga, tapi pikirannya kemana-mana. Telinganya kayak ngedengerin khotbah, tapi pikirannya kemana-mana. Itu nggak khusuk. Jadi doalah, dimanapun kau berdoa,
usahakan doa kamu itu khusyuk, antara pikiran, hati, jiwamu menyatu. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kamu sayang. Semoga cepat dilepaskan semua energi-energi jahat di dalam hidupmu, dirimu.